Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang kitab Ahadisul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak, dan masih terkait dengan adab masjid. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara adab, jadi adab terkait dengan masjid, dimulai dengan adab persiapan ketika keluar dari rumah menuju ke masjid. Yang pertama kemarin yaitu untuk meluruskan niat. Jadi meluruskan dan mengikhlaskan niatnya. Jadi niat dia ke masjid hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memperhatikan kebersihan badannya. Berikutnya juga berusaha kalau bisa untuk berwudu, bersuci di rumahnya, sehingga dia berangkat ke masjid dalam keadaan punya wudu. Demikian juga mari kita sebutkan di antara adab seorang muslim berusaha untuk bisa mendengarkan dengan seksama, menyimak azan yang dikemandangkan oleh orang yang azan, yaitu seorang muadzin, dan menjawab azan itu. Menjawab azan, kemudian selesai menjawab azan, apa yang kita lakukan habis selesai azan? Membaca sholawat dulu, sholawat kepada Nabi. Kemudian habis itu berdoa dengan doa, yakni habis adzan, Allahumma rabbati da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ats maqam mahmudanil ladzi wa'ata. Kemudian berdoa dengan doa apa saja, termasuk di antaranya minta doa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Karena doa di antara adzan dan iqamah ini tidak ditolak. Nah, berikutnya qala mu'allif hafizallahu ta'ala kadzalika minal adabi ay yakhrisa 'ala tabkiri wat tahjir. Fa idza sami'al adzana ajaba da'i Allah wa labban nida fa yatruk a'malahu wa asghalahu. In kana fi suqid dunya falyatrukhu li anna suqa al-akhirah akbar. Fa yatawaqqafu an jami'i a'malihi wa asghalihi wa umurihi wa yatawadda'u wa yadhhabu ila al-masjid bal minal afdali alla yu'adzina illa wa huwa ala taharatin khirsan ala ibadah mubadaratan ilaiha. Demikian pula di antara adab, yaitu dia berusaha
untuk bisa datang lebih dahulu. Bersegera untuk datang lebih dahulu. Tabkir ini bersegera untuk datang ke masjid. Maka apabila ia mendengar azan, ia segera memenuhi panggilan, yakni apa? Allah, dan mengumandangkan apa? Walaban nida. Fayatruk a'malahu, ia segera meninggalkan pekerjaannya dan kesibukannya. Maka ini azan ini kan untuk pertama mengumumkan masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Kadang orang tidak memantau waktu kan. Kesibukannya asik, begitu mendengar azan dia sadar ini sudah masuk waktu sholat. Maka dia tinggalkan pekerjaan dan kesibukannya. Jika ia berada di pasar dunia, maka hendaklah dia segera meninggalkan hal itu, karena pasar akhirat ini sudah datang. Habis kerja pasar ini, pasar dunia itu tempat untuk mencari nafkah dunia, urusan dunia, mungkin kantor atau semisalnya. Maka begitu dikumandangkan azan, dia segera untuk menghadiri itu, karena ini adalah tempat untuk mencari pahala untuk akhirat. Fa yatawaqqafu an jami' a'mali, maka dia berhenti sejenak dari semua aktivitas, semua pekerjaannya dan aktivitasnya dan perkaranya, dan segera dia berwudu dan berangkat ke masjid. Bahkan termasuk di antara perkara yang lebih utama, yaitu afdal, yaitu alla yu'adzina, tidaklah ia azan kecuali dalam keadaan dia punya wudu. Ini khirsun alat ibadah, ya, semangat untuk beribadah dan bersegera menuju ibadah tersebut. Ya, ini juga menjadi termasuk bagian yang kita perhatikan. Jadi mesti ada jeda antara azan dan iqamah. Karena kadang-kadang orang itu ingat kalau sudah masuk waktu itu mendengar azan, ya kan? Pas azan kerja, begitu mendengar azan stop. Segera dia berhenti, mungkin mau ke belakang dulu, ya, persiapan mandi dan semisalnya, berwudu. Maka tentu ada jeda. Jadi ada jeda antara azan dan iqamah. Itu bagaimana kira-kira persiapan orang itu bisa. Begitu mendengar azan, kerja stop, kemudian dia persiapan, ke belakang dulu, kemudian wudu, datang ke masjid itu masih bisa mengajar. Berarti kan keutamaan orang yang azan dan juga berada di shaf yang pertama, maka disunahkan untuk bersegera. Hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-suffil awwali, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia itu mengetahui apa yang ada di dalam azan, pahala, misalnya pahala yang ada dalam azan dan juga di shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapati itu kecuali mereka harus mengundi dulu, ada undian dulu, diundi dulu, maka untuk mendapatkan itu, mendapatkan azan dan juga shaf pertama, maka niscaya mereka akan melakukan itu. Enggak apa-apa diundi dulu karena ngantri. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaku ilaihi. Jadi seandainya mereka mengetahui misalnya pahala di dalam tahjir, bersegera untuk
mendatangi sholat itu, niscaya mereka akan lastabaku ilaihi, berlomba-lomba untuk saling mendahului, untuk menuju ke situ. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habuwan. Seandainya mereka mengetahui misalnya pahala yang ada di fil atamah, termasuk di dalam sholat subuh, sholat isya, atamah, wasubhi, dan juga sholat subuh dengan berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi itu walau habwan, walaupun harus dengan merangkak, nggak bisa jalan. Karena besarnya pahala di sholat isya dan subuh dengan berjamaah, dia akan merangkak karena menginginkan besarnya pahala itu. Namun ya ini kata-kata walau ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, berarti ini juga ya tidak sedikit orang yang tidak mengetahui, akhirnya masih memahami. Nah, maka kadang-kadang mendengar adzan pun nyantai aja. Kadang juga sudah isya, sudah subuh, tapi juga enggak datang. Tentu ini ya semoga orang yang semacam ini bisa mendapat pertolongan untuk segera bisa datang. Kalau kita bisa segera mendatangi itu juga itu karena karunia Allah, pertolongan Allah. Bersyukurlah. Maka bersyukurlah. Ini semua menunjukkan besarnya pahala dan keutamaan baik di dalam azan, di dalam shaf yang pertama, kemudian juga bersegera untuk bisa menghadiri sholat, entah di waktu misalkan zuhur, jamaah zuhur, asar, kemudian termasuk maghrib, isya dan subuh ini ditekankan. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Jadi, maka seandainya mereka mengetahui besarnya pahala di dalam sholat isya dan subuh dengan berjamaah, niscaya mereka akan datang walaupun harus dengan merangkak. Nah, di sini Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada berkaitan dengan doa atau zikir yang dibaca ketika keluar menuju masjid. Qala summa idza kharaja min baitihi muttajihan ilal masjid ata bi dzikril khuruji minal manzil. Kemudian apabila seorang muslim ini keluar dari rumahnya menuju ke masjid, maka hendaknya dia membaca doa keluar rumah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa bukita fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa bukiya." Rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dia mengatakan yuqalu, akan dikatakan kepadanya hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa kita, dan engkau telah dijaga, wa qad hudiya, wa kufita, hudita wa kufita, dikatakan padanya hudita, engkau diberi petunjuk, wa kufita, dan engkau diberi kecukupan,
wa wukita, dan engkau diberi penjagaan, dijaga, engkau dijaga, diberi petunjuk, kecukupan, dan juga dijaga, ada penjagaan. Maka setan pun menyimpang, menyingkir, menjauh darinya, setan. Lalu fayaqulu lahu syaitonun akhar, maka ada setan mengatakan kepada setan yang lainnya, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu dengan seseorang yang telah hudia, telah diberi petunjuk, sehingga tidak tersesat, diberi petunjuk, wa kufiya, dan telah diberi kecukupan, wa wukiya, dan diberi penjagaan, dijaga. Rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Ini keutamaan doa ini. Ya. Ini simpel, doanya sederhana, tapi keutamaannya bayangkan. Setan nggak bisa ikut, nggak bisa mendekat. Bagaimana mau membisikkan, mendekat aja nggak bisa, menyingkir dia, menjauh. Wa hadha yusra'u ayyuqala fi kulli marratin yakhruju fiha al-muslim min baitihi li maslahatin diniyatin aw dunyawiyatin. Ini disyariatkan, disyariatkan untuk dibaca setiap kali seorang muslim keluar dari rumahnya, baik untuk kemaslahatan diniyah, untuk mencari kebaikan agama, ibadah, atau mencari ilmu dan yang lainnya, atau urusan duniawi, mau kerja, mau apa, Anda mau sekolah, mau kerja, mau apa, pokoknya keluar dari rumah, baca ini, baca, ya. Jangan dilupakan. Jadi ini enggak khusus ke masjid. Pokoknya saya mau keluar rumah ini baca ini, makanya doa keluar rumah. Fa yakhruju musta'inan billah li anna hadhil kalimat kullaha kalimatun isti'anah, kalimatu isti'anatin. Maka dia keluar dalam keadaan musta'inan billah, memohon pertolongan kepada Allah. Dia keluarnya ini memohon pertolongan kepada Allah. Karena kalimat-kalimat ini semuanya itu ada kalimat-kalimat minta pertolongan kepada Allah. Perhatikan kalau kita artikan maknanya ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Selesai. Maka di pengajaran Islam kita kan tidak boleh bertawakal kepada benda-benda, jimat-jimat, pusaka dan semisalnya. Nggak boleh. Enak orang mau entah bekerja, pergi jauh dan yang lainnya, mau ke pasar, mau apa misalkan. Nggak boleh kita bertawakal kepada ini selain Allah. Baik kepada benda-benda, kepada sabuk, cincin dan semisal yang ada, dikatakan ada jimatnya, ada apa misalnya, tidak boleh. Solusinya diganti dengan ini, doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Faedahnya apa? Dikatakan kepadanya hudita, kamu diberi petunjuk, kemudian diberi kecukupan dan diberi penjagaan. Setan menyingkir darinya. Sungguh ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan ya pengajaran, petunjuk dari Rasul. Maka lakukan, amalkan. Wa idza udhifa ilaiha ma jaa fi hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha wa huwa fi sunani Abi Dawud, Allahumma a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama
au ajhala au yujhala alayya fahadza akmalu. Apabila ditambahkan kepada doa tadi, habis baca itu ditambahi lagi doa itu dengan doa yang datang di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang ada di dalam Sunan Abu Dawud, yaitu Allahumma a'udzubika an azilla au udhulla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Maka ini lebih sempurna. Jadi habis baca tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma a'udzubika an azilla au udhulla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ada 8 poin. Maka ini lebih sempurna. Mungkin di antara kita sudah biasa baca ini, ya, bisa baca ini. Kayak belum, ya coba nanti dibaca, ya, dibaca. Ini dicatat boleh, ini dilihat di buku, ini zikir juga, doa juga boleh. Sekarang dicatat juga boleh. Ya. Allahumma a'udzubika, ada lafaz Allahumma ini a'udzubika min an adzillah. Tapi bisa juga min enggak disebutkan di sini. Allahumma a'udzubika an adzillah a'udzulla. Ya Allah. Jadi kalau bisa dibaca lafaz Arabnya lebih enak. Semacam tadi bismillahi tawakkaltu, lafaz Arabnya saja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Habis itu ditambahi Allahumma a'udzubika an adzilla a'udzulla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Baik tersesat ini tersesat dari sisi zahirnya, jalannya kesasar, atau disesatkan, atau mungkin juga dari sisi ajaran, ya kan? Ini berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, dan juga dari tergelincir, terpeleset, tergelincir atau digelincirkan. Yang ketiga, au adlima au udlama, dan aku pun berlindung kepadamu dari berbuat zalim, supaya enggak mendolimi orang, dari berbuat zalim atau dizolimi. Ini maknanya aku. Anda mau kerja bayangkan, ini penting, supaya tadi di kerjaan enggak diapusi orang, enggak dizolimi orang atau berbuat zalim. Yang keempat, jadi masing-masing ada 2. Au ajhala ayujhala alayya, yaitu atau dari berbuat bodoh, berbuat jahil, atau dijahili, atau dijahili. Berbuat jahil ini yang melakukan ngomong atau berbuat yang tidak baik, tidak ada faedahnya, semisalnya. Berlindung dari berbuat jahil atau yujhala alayya, atau dijahili. Maka ini hada akmal. Ini banyak, dua keluar rumah ini banyak. Di antaranya ini. Sudah hafal kan? Hafal? Sudah pernah baca? Ya pernah Ustaz kalau baca, ya. Baca. Coba antum baca dari awal tadi ditambah ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, coba. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, terus la haula wala quwata illa billah. Ditambah lagi Allahumma a'udzubika an adzilla au udzulla, terus au azilla au uzalla, terus au adlima au udlama, terus au ajhala au yujhala alayya. Paling enak dipikir artinya, lebih enak. Jadi minta, ya Allah aku berlindung padamu, yang pertama dari tersesat atau disesatkan. Dhalla yadillu itu tersesatkan.
dari adzilla au udulla. Yang kedua tergelincir, zalla yazillu au azilla au uzalla. Maklum majhul nih kalau ngerti bahasa Arab ya kan. Fi'il maklum dan majhul. Yang ketiga dari berbuat zalim. Au adlima, ini fi'il mudhari' ana ini. Au adlima au udlama. Adlima au udlama. Yang keempat berbuat jahil. Au ajhala au yujhala alayya. Ini. Apakah ini wajib? Ya tidak. Ini sunnah. Tapi ingat, doa itu kan untuk kita. Jadi kita butuh. Nah di sini kita kadang ngapain repot-repot nggak hafal, maksudnya memang nggak boleh, memang dosa kalau kita nggak hafal. Yo enggak dosa, wong ini sunnah. Tapi ingat ini apa? Ajaran Nabi dan ini untuk kita. Doa. Jadi kalau kita hafal baca. Nggak hafal baca buku aja lah, nggak boleh. Boleh juga baca. Itu musim dibuka. Misalkan atau di HP, bawa HP. Karena dimudahkan kan. Karena kepinginnya mengamalkan belum hafal, baca saja juga boleh. Kan boleh baca. Baca dulu baru keluar. Ini kenapa? Apalagi situ sekarang Masya Allah ada artinya lagi kan. Di HP sudah banyak. Gunakan fasilitas ya kan. HP ini bisa membantu. Ini kenikmatan ya, nikmat. Kalau kita gunakan yang baik-baik untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah, insya Allah ada pahalanya. Ya? Ini. Fayakunu mahfudun bihifdillahi mu'anan binallahi subhanahu wa ta'ala wa yatanaha anhu syaiton. Sehingga dia keluar, seorang muslim keluar dari rumah dalam keadaan mahfudun, terjaga, dijaga dengan penjagaan Allah dan mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan setan pun menyingkir, menjauh darinya. Setan menyingkir darinya. Keluar dari kamar. Ini kan ada kamar, kamar masjid, dari kamar. Ya sempat baca doa kan bisa berdoa, doa. Atau muter dulu ke sana, keluar sana. Jadi kalau dekat, jadi ada ini apa? Doa yang sangat penting ini, doa yang sangat penting. Tidak masalah. Dekat dari Abu Ammar ke sini kan dekat. Tetap baca doa saja, doa kan bisa doa situ, ya. Rumahnya doa. Ini jadi ini ajaran yang apa? Yang sangat indah dan bagus sekali. Nah ini juga menunjukkan apa? Banyak sekali Nabi itu mengajarkan kepada umat yang pada kita itu apa? Berdoa. Dan penting sekali. Penting sekali doa ini, penting sekali. Sebab kalau kita itu enggak ditolong oleh Allah, enggak bisa. Kalau kita enggak diselamatkan oleh Allah, mungkin akan tersesat, akan tergelincir dan macam-macam. Nah, ini pentingnya apa? Kita berdoa. Termasuk diantaranya ini dimasukkan untuk menuju ke masjid. Padahal ini juga secara umum, mau keluar rumah mau apa? Baca ini. Anda mau kerja mau apa? Baca. Termasuk diantaranya mau ke masjid. Maka ini tadi disebutkan bahwasanya termasuk tadi bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, ini disyariatkan untuk dibaca di setiap kali keluar dari rumah. Entah waktu dekat atau jauh, baca. Qala wasyaiton qa'ada li ibni Adam bi'aturkihi. Setan itu duduk mencegat, yakni apa? Anak Adam itu duduk di jalan-jalan yang dilalui oleh anak Adam. Sebagaimana disebut oleh hadis sahih tentang hal itu. Wa min dzalika tariquhu ila masjid, dan di antara jalan yang akan dilewati oleh manusia tersebut adalah jalan dia menuju ke masjid. Jalan menuju ke masjid. Fayajdaru bil muslim idza kharaja min baitihi ay ya'tiya bi hadza dzikri.
liyatanaha anhu syaitanu fayakunu fi salamatin min wasawisihi. Nah, ini hikmahnya. Maka sangat layak dan pantas bagi seorang muslim apabila dia keluar dari rumahnya untuk membaca doa ini, agar supaya setan menjauh darinya, sehingga dia selamat dari bisikan setan, dari was-was bisikan-bisikan setan. Setan itu selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Kadang ada kepikiran yang ini, kepikiran itu. Ini apa? Penting. Ini adab berkait dengan doa. Baik, sudah. Berikutnya, adab terkait dengan berjalan sekarang menuju masjid. Summa fi tariqihi lil masjid yakhrisu ala sakinati wal waqara wa huwa laisa fi ayyi tariqin wa innama fi tariqin li baitin min buyutillah li iqamati faridatin min a'dhami faraidillah fayastashiru dzalika fayamdi ila baitillahi rasyidan bisakinatin wa waqarin. Adab yang berikutnya, ini terkhusus mau datang ke masjid, yaitu kemudian dia di jalan dia menuju ke masjid itu berupaya untuk jalan dengan tenang, sakinah wal waqar, dengan tenang dan al waqar, yaitu berwibawa dan tenang maksudnya. Dan ini bukan jalan secara umum, akan tetapi sesungguhnya ini yaitu dilakukan itu dalam rangka berjalan untuk menuju ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, ke masjid. Untuk mendirikan atau menegakkan salah satu kewajiban di antara kewajiban yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Maka dia rasakan itu. Aku datang ke masjid ini mau sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Fayamdi ila baitillah, maka dia berjalan menuju masjid. Menuju baitillah maksudnya menuju masjid tersebut dalam keadaan rasyidan, mendapatkan petunjuk, berjalan dengan tenang. Bisakinatin wa waqarin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza uqimatis sholatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamsuna alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila sholat telah didirikan, maksudnya iqamah. Mendengar sudah iqamah. Fala ta'tuha tas'aun, maka janganlah kamu mendatangi sholat dengan berlari-lari. Namun datanglah kamu ke masjid untuk akan sholat dengan berjalan dengan tenang. Alaikumus sakinah. Jadi enggak lewari ngos-ngosan. Buanter. Lari, kemudian begitu masuk masjid akhirnya nggak bisa khusyuk sholatnya. Jadi nafasnya naik turun karena lari. Tenang, lari, berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu, apapun yang kamu dapatkan maka sholatlah. Mengikuti imam sudah. Dapat 1 rakaat kah, 2 rakaat kan, mengikuti imam. Wa ma fatakum fa atimmu,
Ada pun yang ketinggalan, maksudnya kamu ketinggalan 1 rakaat, sempurnakan. Nanti menyempurnakan setelah, yakni setelah imam salam, sempurnakan kurang berapa. Rawahul Bukhari, di sini riwayat Imam Bukhari. Jadi jalan, yaudah, jalan biasa. Udah qomat, udah jalan biasa. Yes, normal, jalan biasa. Wa yu'inu ala dzalik, dan di antara hal yang bisa membantu untuk bisa melakukan itu, hendaknya dia mengingat bahwasannya orang yang menyengaja, orang yang ingin datang menuju ke masjid untuk sholat, itu dia sedang dalam keadaan sholat, dihitung dalam sholat. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza suwiba li sholati fala ta'tuha wa antum tas'auna. Idza suwiba lis sholati fala ta'tuha wa antum tas'auna. Apabila sholat telah diiqamai, maka dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka janganlah kamu mendatanginya dalam keadaan berlari-lari. Wa antum tas'auna. Wa'tuha wa alaikumus sakinah. Namun datanglah ia, tetap kamu harus datang. Bukan berarti sudah qomat enggak jadi ke masjid, nanti paling telat. Enggak, tetap jalan tapi biasa tetap. Datanglah wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kalian datang dengan tenang, tetap sakinah. Fama adraktumus fasallu, maka apapun yang kamu dapatkan, ya salatlah. Kamu dapat imamnya sedang apa, ya salatlah. Wa ma fatakum wa fa'timu, maka apapun yang ketinggalan, kamu ketinggalan, maka sempurnakan. Fa inna akhadakum, di sini, fa inna akhadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi sholatin. Karena sesungguhnya salah satu di antara kalian itu, jika dia menuju ke sholat, pergi menuju atau menyengaja bertujuan untuk melakukan sholat, fa huwa fi sholatin, maka ia berada di dalam sholat, dihitung sholat, dianggap sedang sholat. Rawahu Muslim. Maka dia datang yakni untuk menuju ke Baitullah, maksudnya ke rumah Allah, ke Masjid Tabaraka wa Ta'ala ini, ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu ke masjid dengan sifat yang semacam itu. Dan ini lebih membantu orang untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya, dan juga bisa konsentrasi menghadapkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan orang yang datang cepat-cepat atau berlari-lari, maka ia tidak bisa menunaikan sholatnya dengan khusyuk dan tumakninah. Yang minimal kan ada jadi mengatur nafasnya. Nah ini, itu saya tambahkan. Misalkan masbuk, ini masbuk, hitungannya orangnya masbuk, misalkan datang masbuk, ya udah, tidak apa-apa, masbuk, tapi ya nanti misal dari sini kita juga, misalkan ada datang, imamnya sudah iktidal, kemudian ini aku ikut masuk iktidal, nggak dapat 1 rakaat. Apakah kita langsung masuk ikut sholat atau nunggu aja lah, nanti aja lah, masih lama ya. Hitungin, jangan, gak usah hitung-hitungan begitu, langsung masuk. Tapi jangan lupa takbiratul ihram, karena takbiratul ihram hukumnya rukun, termasuk rukun, maka harus dilakukan. Maka begitu masuk,
imamnya i'tidal sujud, misalkan sujud udah Allahu Akbar kemudian langsung Allahu Akbar sujud. Kalau misalnya i'tidal ya i'tidal. Misalkan begitu. Tahiyat langsung. Jadi takbirul ihram dulu baru kemudian ngikuti apa posisinya imam. Ukurannya kalau kita bisa ruku bersama imam baca subhana rabbiyal azim sekali, berarti dihitung dapat 1 rakaat. Tapi kalau enggak. Ini. Jadi misalkan imamnya sudah begini kita baru begini ya enggak. Kemudian juga dan jangan kemudian hitung-hitungan ada sholat cepat-cepat dulu, sholat sendiri, imamnya sudah i'tidal. Imamnya i'tidal, sholat Allahu Akbar, sholat kemudian ruku, kemudian i'tidal, mengejar imam di sujud, sudah sujud, terkejar imam sujud. Kemudian tidak nambah, pikirannya, aku kan sudah lengkap sholatnya. Nah ini nggak boleh. Kadang-kadang ada orang begitu, ini nggak boleh. Ini harus, ya, nggak boleh begitu. Tetap ini aturan sholat berjamaah. Nggak bisa rukuk bersama imam berarti nggak dihitung dapat 1 rakaat ya, nanti nambah rakaat. Nah sementara sampai di sini. Ini diantara adab-adab masjid. Nah ini hari-hari kita lakukan. Semoga ini bisa menambah faedah bagi kita dan bisa kita amalkan. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.